Shalom saudaraku dimanapun berada. Pagi hari ini sebelum mendengarkan Morning Blessing, saya mengundang setiap kita, mari datang merayakan Natal bersama-sama dengan kami, Home Community Church. Ini adalah Natal gereja kami yang pertama. Hari Minggu ini, tanggal 21 Desember jam 5 sore di Victory Center, di Center Point, lantai 2, di Bandar Utama. Tema Natal kita kali ini adalah Immanuel has come. Allah yang beserta dengan kita itu sudah datang. Sampai jumpa hari Minggu nanti dalam perayaan Natal. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat mengikuti Morning Blessing. Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Kamis. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi setiap kita demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Keluargaku dimanapun berada, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran tanpa kasih karunia itu akan menghancurkan kehidupan. Kasih karunia tanpa kebenaran itu akan membuat orang semakin rusak. Tidak ada peraturan, tidak ada yang membuat kita menjadi lebih baik setiap hari. Tapi Yesus Kristus datang, dia bukan hanya membawa salah satu, dia membawa dua-duanya. Ada kasih karunia dan ada kebenaran di dalam dia. Kita perlu bersyukur. Kenapa? Karena sekalipun dia datang membawa kebenaran, menyatakan mana yang salah dan mana yang benar, di mana dia datang untuk menyatakan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Bapa, apa yang sesungguhnya yang ingin Bapa kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau dia hanya datang membawa kebenaran tanpa kasih karunia, tidak ada orang yang akan diselamatkan. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang mampu untuk mengikuti kebenaran. Ya, kita tidak dapat menjaga hati kita. Seringkali kita hanya berpikir, kita hanya memperhatikan kebenaran yang kelihatan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbohong, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana di dalam hati? Ada banyak kali kita jatuh di dalam hati. Kita merencanakan yang jahat tentang orang lain, kita benci, kita menyimpan kesalahan orang lain, kita berharap akan keburukan, keadaan yang tidak baik untuk orang lain. Kita berharap berpikir tentang kecelakaan, supaya orang lain mengalami kecelakaan. Bukankah itu sebuah dosa di hadapan Tuhan? Kita tidak dapat menjaga hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu Yesus juga datang membawa kasih karunia, supaya kita yang bersandar kepada Dia, kita dibenarkan oleh Bapa. Kebenaran kita bukan lagi karena kita melakukan segala sesuatu. Bukan berarti kita tidak perlu melakukannya, tapi kita tidak bersandar kepada apa yang kita lakukan. Kita bersandar kepada kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus juga datang bukan hanya membawa kasih karunia yang selalu mengampuni, yang selalu membiarkan orang jatuh dalam dosa, dibiarkan terus bersalah, dibiarkan terus hidup tanpa aturan. Tidak. Kasih karunia yang diberikan kepada kita berbarengan dengan kebenaran. Sehingga beberapa kali saya ucapkan kalimat ini. Saya percaya bahwa kasih karunia yang menyelamatkan kita adalah juga kasih karunia yang mengubah kehidupan kita semakin hari semakin serupa dengan Dia. Biarlah perenungan pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia bukan hanya membawa kebenaran, bukan hanya membawa kasih karunia, tapi Dia membawa kedua-duanya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Selamat beraktivitas di hari Kamis ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.